Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya akan mengkaji lagi kitab yang ditulis oleh penulis dari para kabib-kabib Alawi. Saya masih senang membaca kitab Al-Hurr karena ini nggak beda jauh dengan kitab Tadkirunas yang isinya banyak karomah-karomah yang konyol. Nah, kali ini saya akan membaca kitab Al-Hurr di halaman 511 tentang karomah dari Habib Alawi bin Faqih Muqaddam. Dimana di sini Habib Alawi bin Faqih Muqaddam ini diminta untuk menampakkan atau memberitahukan kepada habib lain tentang keramat apa yang dimiliki. Kemudian Habib Alawi bin Faqih Muqaddam ini memberitahu bahwa saya itu punya 3 keramat yang luar biasa. Nanti disebutkan keramatnya ini dan ini. Namun sebelum saya membaca teks kitabnya, untuk seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman kalian semua, agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk memberi edukasi kepada seluruh muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengklaim sebagai keturunan Rasul dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya saya akan langsung membaca teksnya tanpa berlama-lama. Teksnya akan saya tampilkan di layar sebagai bukti bahwa apa yang saya sampaikan ini berdasarkan kitab dari Ba'alawi. Bismillahirrahmanirrahim. Ajma'a alaihi al-masayyihu al-ulama'u bil ihtirami. Wa qala bidzalika ahlu asrihi minas sadati al-ajilati al-kibari al-kirami al-idhami wa tarafa lahu al-a'immatu al-fudala'u al-kamalu bita'zimi wal ikrami. Famin ajarihim asyaihu al-kabiru Abdullah ibnu Muhammad ibnu Abdirrahmani Abad wa huhu asyaihu al-jalilu Abdurrahman ibnu Muhammadi Abad wa syaihu Sa'id ibnu Umar al-Haf wa syaihul asilu al-kabiru Abdullah ibnu Ibrahim ibnu Abi Kusair. Jadi para ulama dan para syekh ini telah sepakat untuk menghormati Habib Alawi bin Faqih Muqaddam. Dan orang-orang pada zamannya ini juga sangat hormat kepada Habib Alawi bin Faqih Muqaddam. Para ulama besar, para orang-orang yang mulia, dan para orang-orang yang terhormat pun menyatakan hal yang sama, bahwa Habib Alawi bin Faqih Muqaddam ini adalah wali yang keramatnya luar biasa, katanya. Kemudian para imam yang berbudi luhur dan sempurna pun mengakui penghormatan dan rasa hormatnya kepada Habib Alawi bin Faqih Muqaddam. Di antara para imam yang berbudi luhur tersebut adalah seperti Syekh Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman Abad yang agung, serta saudaranya
kemudian Syekh Abdurrahman bin Muhammad Abbad yang mulia, dan Syekh Said bin Umar Lahaf, dan Syekh Abdullah bin Ibrahim bin Abi Qusair yang agung dan mulia. Jadi kehebatan atau kehormatan Habib Alawi bin Faqih Muqaddam ini sudah diakui oleh para ulama besar, oleh orang-orang yang terhormat, oleh orang-orang yang mulia. Jadi seluruh orang-orang yang berilmu, orang-orang yang agung, orang-orang yang mulia, para pembesar, ini mengakui tentang kehebatan Habib Alawi bin Faqih Muqaddam. Katanya dalam cerita ini kan tertulisnya semacam itu. Kemudian saya lanjut membacanya, dan disinilah keramat Habib Alawi bin Faqih Muqaddam ini dijelaskan. Fa'inahu radhiyallahu anhu ijtama'a huwa wa syaihu Abdullah ibnu Muhammadi Abad di Masjid Tarima. Faqala syaihu Abdullahi li syaihi Alawi, akhbarani bima dhahara laka minal karamati. Faqala lahu as-syaihu Alawi, dhaharali salasu hisolin, uhyi wa umitu biidnillah, wa aqulu li syai'i kun fayakun biidnillah, wa arafu as-sa'ida minasyaki biidnillah. Kemudian beliau Habib Alawi bin Faqih Muqaddam ini bertemu dengan Syekh Abdullah bin Muhammad Abbad di Masjid Tarim. Kemudian Syekh Abdullah berkata kepada Syekh Alawi, perkataannya gimana? Katakanlah atau jelaskan mukjizat apa yang telah engkau alami. Kemudian Habib Alawi menjawab, saya memiliki 3 keramat atau 3 sifat telah tampak bagiku. 3 keramat telah tampak bagiku. Yang pertama, aku menghidupkan dan mematikan dengan izin Allah. Kemudian yang kedua, aku berkata kepada sesuatu, jadilah, maka jadilah ia dengan izin Allah. Kemudian yang ketiga, aku tahu mana yang bahagia dan mana yang menyedihkan dengan izin Allah. Ini 3 keramat ini akan saya bahas satu persatu. Jadi bahwa Habib Alawi bin Faqih Muqaddam ini suatu ketika ketemu dengan Syekh Abdullah, ketemu di Masjid Tarim. Kemudian Syekh Abdullah ini tanya, hei Habib Alawi bin Faqih Muqaddam, kamu itu punya keramat apa saja? Kemudian Habib Alawi bin Faqih Muqaddam ini menjawab, saya ini punya keramat yang luar biasa, yang saya rumus ada 3 keramat yang sudah saya alami. Yang pertama, ini dijelaskan bahwa Habib Alawi bin Faqih Muqaddam ini mampu menghidupkan dan mematikan dengan izin Allah. Ini sekilas hebat ya. Jadi Habib Alawi bin Faqih Muqaddam ini bisa menghidupkan dan mematikan. Misalnya ada orang mati, kemudian dihidupkan. Ini mampu Habib Alawi. Kemudian ada orang yang hidup, kemudian didoakan untuk mati seketika, maka matilah ia. Tapi embel-embelnya ini loh, atas izin Allah. Dan kalau menghidupkan dan mematikan dengan atas izin Allah, ini sesuatu yang tidak luar biasa menurut saya. Saya saja kan bisa. Saya bisa ngomong semacam ini. Saya ini bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Saya juga bisa mematikan orang yang masih hidup atas izin Allah. Nah, misalkan saya ada orang mati, kemudian saya doakan, ya Allah, hidupkanlah orang yang sudah mati ini. Kemudian orang yang sudah mati itu nggak hidup lagi. Kan jawabnya gampang saya, karena Allah tidak memberi izin.
Saya kira Habib Alawi bin Fakih Muqaddam pun sama. Jadi mengatakan semacam ini, sekilas pembaca ini akan tergiring pada hipnotis dari cerita ini. Wah, bahwa Habib Alawi bin Fakih Muqaddam hebat, punya keramat bisa menghidupkan dan mematikan orang. Tapi atas izin Allah, kalau disuruh mencoba misalkan ini Habib Alawi bin Fakih Muqaddam masih hidup, kemudian ditantang, coba hidupkan itu orang yang sudah mati, berdoa kepada Allah. Nah, ketika Habib Alawi bin Fakih Muqaddam berdoa kepada Allah, orang yang sudah mati agar dihidupkan oleh Allah, tetapi tidak hidup-hidup, ini kan jawabnya enak. Allah tidak memberi izin, sehingga orang yang sudah mati pun saya tidak mampu menghidupkan kembali. Nah, ini kan sama saja bohong kalau perkataan semacam ini. Dan di sini dikatakan sudah pernah dialami loh. Jadi 3 hal ini sudah pernah dialami. Berarti kan Habib Alawi bin Fakih Muqaddam ini sudah pernah mengalami atau sudah pernah menghidupkan orang yang sudah mati, dan sudah pernah mematikan orang yang masih hidup. Tapi ceritanya di mana? Siapa orang yang pernah dihidupkan? Siapa orang yang pernah dimatikan? Ini kan nggak ada cerita. Ini kan bohong-bohongan. Bualan ini bualan. Kemudian yang kedua, keramat dari Habib Alawi bin Fakih Muqaddam. Aku ini bisa menjadikan sesuatu, jadilah, maka jadilah ia dengan izin Allah. Jadi misalkan saya ngomong, jadilah kerbau, maka seketika ada kerbau. Jadilah kambing, maka seketika ada kambing. Tapi embel-embelnya kan atas izin Allah tetap. Misalkan saya, jadilah kerbau, ternyata nggak jadi apa-apa. Kan ngelesnya gampang. Habib Alawi bin Fakih Muqaddam, Allah tidak memberi izin, sehingga saya tidak mampu. Lah ini semua orang juga bisa mengatakan semacam ini. Saya bisa berkata jadilah, maka sesuatu itu jadilah, tapi atas izin Allah. Kalau sesuatu itu tidak jadi, berarti Allah tidak memberi izin. Tapi lagi-lagi di sini kan sudah dikatakan di atas bahwa ini pernah dialami. 3 hal ini sudah pernah dialami. Katanya Habib Alawi bin Fakih Muqaddam ini sudah pernah mengalami dari 3 keramat yang dipaparkan di sini. Ini kan yang kedua. Katanya Habib Alawi bin Fakih Muqaddam bisa cukup dengan kata jadilah, maka sesuatu itu jadi. Nah, ini Habib Alawi bin Fakih Muqaddam pernah menjadikan apa? Pernah menjadikan apa sehingga tiba-tiba terjadi atau terwujud? Lagi-lagi nggak ada buktinya. Nah, kalau nggak ada buktinya, saya pun bisa ngomong semacam itu. Nggak hanya Habib Alawi bin Fakih Muqaddam. Kemudian yang ketiga, keramat dari Habib Alawi bin Fakih Muqaddam adalah saya ini tahu mana yang said atau yang bahagia dan mana yang menyedihkan atau yang merugi. Syaki ini kan menyedihkan, syaki ini sengsara atau menyedihkan. Ini berarti saya ambil satu contoh. Katakanlah bahwa Habib Alawi bin Fakih Muqaddam ini bisa menebak, oh itu orang yang beruntung nanti masuk surga. Oh itu orang yang sengsara atau orang yang merugi. Orang itu nanti masuk ke neraka. Jadi Habib Alawi bin Fakih Muqaddam punya kemampuan semacam itu. Tetapi ketiga-tiganya ini nggak ada bukti sama sekali. Ketiga-tiganya yang dikatakan ini tidak ada buktinya sama sekali. Dan dari ketiga keramat yang dianggap luar biasa, ini semua orang bisa berucap karena ada embel-embelnya, biidznillah, atas izin Allah. Yang pertama misalnya, saya ini bisa menghidupkan dan mematikan orang atas izin Allah. Ini saya juga bisa mengatakan semacam itu. Kemudian, saya ini bisa dengan cukup kata jadilah sesuatu itu, maka sesuatu itu jadi. Tapi atas izin Allah.
Kalau nyatanya sesuatu itu tidak jadi, berarti Allah tidak memberi izin. Ini kan kocak ini. Jadi cerita dibikin sedemikian rupa. Sekilas ini keramat yang luar biasa, ternyata hal yang sangat biasa. Dan semua orang pun bisa mengatakan hal yang semacam ini. Saya bisa loh menghidupkan orang yang sudah mati. Saya bisa loh mematikan orang yang masih hidup atas izin Allah. Kalau nyatanya tidak terbukti, berarti Allah tidak memberi izin. Kan enak banget ngelesnya. Kemudian yang kedua, saya ini cukup dengan kata, jadilah sesuatu itu, maka sesuatu itu jadi. Tapi, kalau nyatanya saya berkata, jadilah sesuatu itu, nyatanya sesuatu yang saya sebutkan itu tidak terjadi, berarti Allah tidak memberi izin. Kan gampang ngelesnya. Dan yang ketiga ini, jadi Habib Alawi bin Faqih Muqaddam ini tahu mana orang yang beruntung dan mana orang yang merugi. Itu orang calon masuk surga, itu orang calon masuk neraka. Dan nyatanya kan susah untuk mendeteksi omongan dari Habib Alawi bin Faqih Muqaddam, apakah orang tersebut benar-benar nanti masuk surga atau apakah benar-benar orang tersebut masuk ke dalam neraka. Ini juga nggak bisa dibuktikan. Nah inilah kitab Alawi. Jadi lembut banget menggiring satu pemahaman sehingga pembacanya ini akan terbuai. Kalau tidak jeli, pembacanya akan terbuai dan akan menganggap bahwa keramat ini benar-benar luar biasa. Ternyata nggak luar biasa, biasa-biasa aja. Semua orang bisa mengatakan semacam ini. Dan andaikan Habib Alawi bin Faqih Muqaddam nyata-nyata bisa menghidupkan atau mematikan manusia, tetapi nggak ada buktinya sama sekali, ya siapa yang percaya? Kemudian, ketika Habib Alawi bin Faqih Muqaddam mengatakan, cukup dengan kata jadilah sesuatu itu, kemudian sesuatu itu jadi katanya, tetapi nggak ada bukti sama sekali pun, siapa yang akan percaya? Ya kan? Lagi-lagi kita Alawi ngedebrusnya luar biasa. Dan keramat kok kayak sulapan. Maksudnya keramat kok seramai itu. Ditanyain di masjid oleh orang. Woi, Habib Alawi bin Faqih Muqaddam, kamu punya keramat apa? Tolong ceritakan pada saya. Kemudian diceritakan keramatnya kepada orang lain. Seremeh itukah keramat? Keramat itu kan sebuah kemuliaan yang Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan. Itu bukan sulapan, itu bukan kayak sirkus. Kok ditunjukkan dalam kondisi yang tidak dibutuhkan. Atau diobral, diomong-omongkan ke orang, saya ini bisa ini, saya ini bisa itu. Itu bukan keramat itu bohong-bohongan. Dan cuma wali dari Habib Alawi yang modelnya semacam ini. Dan saya sama sekali tidak percaya. Kalau wali beneran, ini diam, tidak mengumbar keramat. Keramat itu muncul atas izin Allah, tapi dalam kondisi tertentu dan itu memang dibutuhkan. Dan munculnya keramat ini selalu membawa hal positif terhadap orang lain. Bukan untuk pertunjukan, keramat kok kayak untuk pertunjukan, dipamer-pamerkan, diobral, diomong-omongin. Ini apaan? Inilah saya kaji kitab-kitab khurafat Ba'alawi, kitab-kitab cerita-cerita dari Syekh-Syekh Ba'alawi. Ini agar Muslim di Indonesia ini terbuka mata hatinya bahwa orang yang selama ini beratus-ratus tahun penduduk Indonesia menganggap bahwa Ba'alawi atau Habib-Habib yang ada di Indonesia sebagai keturunan Rasulullah, ternyata bukan keturunan Rasulullah. Itu adalah orang Yahudi Askenazi, pembohong. Itu pembohong. Berjubah, bersorban, hanya untuk merampok harta warga Indonesia. Dia pemalas, dia tidak mau kerja keras, sehingga ya ceramah menjual agama dengan harapan amplop yang besar. Itu saja tujuannya. Dan ceramah di mana saja dia menjual nasab. Itu sebagai bukti bahwa mereka itu tidak ilmuwan. Rata-rata Habib-Habib Ba'alawi itu bukan ilmuwan.
Terbukti ketika ceramah di mana saja, yang diceritain kalau enggak keramatnya moyang-moyangnya ya jualan nasab, itu saja. Enggak pernah membahas materi-materi agama yang para jamaahnya itu pulang membawa ilmu baru, itu jarang sekali. Semoga apa yang saya kaji ini bisa bermanfaat untuk seluruh penonton video saya. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.